Kali ini aku mau unboxing sekaligus review tipis-tipis saja ya dari shockbreaker merek K-Factory tipe CR Pro ya. Kalau kita pernah ingat ya, dulu aku sudah pernah bahas tentang CR Pro Max ya. Itu kalian cek aja di sini videonya di atas lah ya, di sini ada. Dan ini adalah versi yang lebih murah lagi. Wow, pasti kalian suka ya dengan yang murah-murah ya. Nah, jadi kalau kalian sudah pernah nonton, harusnya kalian sudah notice ya apa yang menjadi perbedaan dari Shock Factory yang satu ini ya. Oke, aku bakal ngejelasin ya yang menjadi perbedaan paling mendasar ya. Kalau yang tipe CR Pro Max ya, itu ada yang namanya hydraulic preload adjuster. Jadi semacam kayak apa ya? Knob ya untuk bisa diputar-putar supaya preloadnya ini bisa diatur mau lebih padat atau mau yang lebih empuk ya, atau yang lebih untuk beban berat atau beban ringan lah bahasa gampangnya ya. Nah, kalau yang CR ini yang biasa ini ya, ini tidak ada. Dia preloadnya seperti kayak pada umumnya gitu loh, nggak ada yang something special gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang tidak semua orang suka yang ada knobnya ya. Mungkin beberapa orang bakal berpikir kalau wah terlalu norak mungkin, atau terlalu kelihatan gitu, jadi mungkin nggak suka ya. Jadi ini yang bisa dibilang ya alternatifnya kalau yang tidak suka pakai knob seperti itu ya. Tapi sisanya itu bakalan sama karena ya fungsinya sebenarnya sama. Itu ada preload, kemudian ada rebound, kemudian ada compression ya. Dan pasti di antara kalian pasti masih bingung juga ya, Bang, apa itu preload, apa itu rebound, apa itu compression ya. Ini bahasa yang bisa aku jabarkan dengan gampang ya. Kalau ini sampai nggak ngerti, aku nggak ngerti lagi sih ya. Aku juga nggak paham gimana pemikiran kalian. Ya, preload itu untuk mengatur beban. Jadi semakin bebannya berat, preload ini harus menekan pirnya lebih ke bawah ya, supaya dia tuh bisa menampung bebannya supaya enggak ambles ya. Seperti itu. Jadi kalau beban ringan ya dibawa ke atas saja, direnggangin pirnya. Seperti itu. Kemudian rebound itu fungsinya untuk pentalan baliknya. Jadi setelah ada tekanan, kan ada pentalan balik ke atasnya kembali ke posisi semula. Nah, ini fungsinya rebound adalah dia yang ngatur kecepatannya. Jadi mau dilambatin atau mau dikencengin itu juga bisa. Jadi slow fastnya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter dari kalian yang suka itu seperti apa. Kemudian ada juga namanya compression ya. Ini compression yang di atas ini. Nah, fungsi dari compression itu adalah untuk mengatur kekerasan per ya. Jadi mungkin ada yang bingung ya, apa perbedaan dari preload dan juga compression? Kan sama-sama ngatur kekerasan. Yes, betul. Tapi ada tapinya. Kalau preload itu dia ngatur ke bebannya. Ya, jadi untuk beban berat, beban ringan itu kita atur dari sini. Tapi compression itu ngatur kekerasannya. Jadi kalau misalnya kalian bebannya ringan tapi suka yang keras, ya udah ini diatur aja gitu loh. Ya. Supaya lebih keras, lebih kaku. Sedangkan kalau mungkin ada yang agak berat gitu tapi nggak seneng kaku ya, bisa diatur supaya lemes gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tabungnya sudah pasti fungsi karena rebound juga pasti berfungsi ya. Nanti ada video pengetesannya. Kemudian dari segi warna ya, sepengetahuanku juga sama dengan CR Pro Max termasuk motornya ya. Kalau yang Matic Single Shock ya, yang seperti ini itu juga dia warnanya hanya Black Edition atau Black Series ya, Black Edition kayaknya. Kemudian Black Red seperti ini dan juga Black Sky Blue ya, atau gampangnya Black Blue lah ya, seperti itu. Tapi kalau officialnya adalah Black Sky Blue ya. Kemudian juga dari motornya ya, itu juga sama. Yang aku pegang ini untuk Matic Single Shock ya. Dan itu ada ukurannya 310 sama 330. Kemudian dari yang Matic Twin Shock ya, itu ada untuk Aerox ya 305, NMAX New 310, NMAX Old 335 dan juga PCX 160 yang ukurannya 365 ya. Jadi kalau misalkan
motornya misalkan, "Bang, pakainya NMAX Turbo, pakainya apa?" Ya, opsinya bisa pakai yang 310 ya, berarti lebih pendek 10 mili atau 1 senti, atau bisa pakai yang NMAX All, jadi lebih tinggi sekitar 1,5 senti atau 15 mili. Kemudian kalau misalnya motornya PCX 150 ya kan, ya opsinya pakainya itu ya antara pakai yang punyanya 365 PCX 160 ya, berarti lebih tinggi 15 mili atau 1,5 senti, atau kalian bisa menggunakan yang NMAX All ya, yang 335 berarti lebih pendek 15 mili atau 1,5 senti. Kemudian misalkan kalau pakainya ADV misalkan, aku lupa ya ADV ada apa enggak, apa harusnya nggak ada. Ya ADV itu bisa pakai 160 ya, dari PCX 160 maksudnya. Itu bakal lebih pendek sekitar 30 mili sampai 35 mili ya, kurang lebih aja ya, aku juga nggak ingat semua ukurannya. Oke, jadi ya seperti itu gitu loh. Dan kalau misalnya kalian tanya kualitasnya seperti apa, nah ini aku sudah tes ya, kita pakai apa namanya, fog tester, hampir aku lupa namanya. Oke, kita pakai fog tester dan ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini kondisinya sudah soft banget. Dan kemudian kalian bisa lihat juga ketika aku sudah reboundnya itu menuju ke slow ya, dan itu benar-benar berfungsi ya. Jadi lambat, mau cepat mau lambat itu bisa diatur. Terus kekerasannya juga sudah terbukti ya, dan ya ini sudah mentok sampai paling kaku ya, ini bener-bener yang aku tekan pun juga susah banget gitu loh. Jadi kalau ditanyain fungsinya apakah preload, rebound, dan compression itu berfungsi, jawabannya sudah pasti berfungsi. Jadi kalian juga nggak rugi beli yang beginian. Dan apalagi ya, walaupun ini murah banget, harganya nggak sampai 1 juta, alias di bawah 1 juta ya. Dan ya menurutku ini sangat worth it sih. 3 setelan, kemudian harganya di bawah 1 juta, bergaransi resmi dari K-Factory. Ya harusnya kalian bisa lah ya jadikan Shock K-Factory ini sebagai alternatif kalau mungkin budget kalian itu terbatas ya. Mungkin bisa dibilang kayak budget dana pelajar, ya bisa gitu loh. Karena sekali lagi ini adalah opsi yang dimana kalian yang pengen shock 3 adjuster tapi dengan harga yang terjangkau, alias harga budget pelajar. Oke, jadi ya kurang lebih seperti ini ya untuk unboxing sekaligus reviewnya ya. Kenapa nggak ada boxnya? Boxnya ketinggalan di bawah, aku males banget ke bawah lagi buat ngambil, karena boxnya juga bakalan sama dengan yang CR Pro Max ya. Jadi untuk yang CR Pro ini itu sekali lagi harganya di bawah 1 juta ya, kayak asis seingatku di bawah 2 juta, pokoknya nggak nyampe lah ya, seperti itu. Oke, jadi tergantung kalian mau pilih yang mana. CR Pro dengan kondisi yang ya bisa dibilang cukup polos ya, preloadnya biasa, rebound dan compression, atau kalian mau pakai yang CR Pro Max yang ada hidroliknya ya di preloadnya itu, ya kalian juga bisa. Jadi yang hidrolik memang lebih mahal ya, tapi tetap dengan budget pelajar juga. Oke, jadi ya terima kasih guys sudah nonton video kali ini ya untuk review dan unboxing ya, walaupun tidak ada unboxing juga sih, langsung pamer barang. Haha. Oke, thank you guys, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye ya. Shock K-Factory CR Pro.